iya, jadi sebenarnya nggak perlu menyalahkan siapapun Menurut saya nggak ada yang perlu nggak perlu disalahkan siapapun. Kita nggak perlu ngejudge. Oh, generasi A, generasi E ini begini nggak perlu dijudge begitu karena kita pun mengalami hal yang sama. Karena kita sebenarnya pun mengalami hal yang sama. Jadi kalau pertanyaan, jadi kalau kayak gitu gimana dong? Jadi orang bebas-bebas aja. Halo rekan-rekan semuanya, balik lagi ke channel Yohanes Endo. Kali ini kita akan membahas masih seputar tentang remaja yang nggak kalah jauh, tapi kita nggak membahas tentang bagaimana kenakalan, bagaimana kriminalitas. Kita udah bahas kemarin di episode-episode sebelumnya. Kali ini kita akan membahas moral dan etika, bagaimana media sosial mempengaruhi itu semua. Masih bersama saya Bapak Yohanes Endo di sini. Ya, bersama dengan saya. Hai Pak Endo. Ya, halo. Aduh. Kita ketemu lagi di acara kita ini. Masih seputar remaja nih Pak yang kita mau ngomongin. Masih ya, udah kita episode berapa? Episode 3 ya? Episode 3 ya. Masih. Kali ini kita episode 3. Ya udah kita bahas remaja deh, kita habisin di sana. Semuanya kita bahas dulu. Jadi begini, ada fenomena menarik yang kita bisa bahas kali ini. Jadi ini tentang sosial media ya. Kita fokuskan pembahasan di sosial media. Jadi sosial media ini sangat banget mempengaruhi gimana moral remaja berubah, etika remaja berubah. Nah, kita akan bahas deh. Jadi kemarin tuh ada yang sempat viral juga. Ini angkanya cukup besar sekali, Pak. Jadi 70% remaja alami stres karena media sosial. 70% itu luar biasa loh, Pak. 70%. Jadi statusnya penggunaan media sosial yang kita lakukan saat ini ya kita pakai juga gitu ya. Pakai juga yang dilakukan oleh remaja, ngejar popularitas dan segala macamnya itu mempengaruhi stres sampai dengan 70% gitu. Nah, fenomena ini cukup menarik gitu loh. Kalau misalkan kita lihat-lihat, kadang juga masyarakat menilai bahwa penggunaan sosial media atau akhir-akhir ini gitu penurunan moral dan etika gitu. Jadi dampaknya ke sana gitu loh. Kalau kita bicara tentang sosial media dan perlakuan remaja ataupun generasi zaman sekarang gitu ya, masyarakat itu menilai moral dan etika mereka itu makin berkurang dan makin anjlok gitu ya dengan adanya teknologi terutama sosial media ini. Nah, menurut Pak Endo gimana tuh tentang headline 70% remaja alami stres karena media sosial gitu? Nah, mungkin penyebab mereka stres ini bisa macam-macam. Mungkin gitu ya. Bukan hanya fokus dari sosial media aja ya mungkin ya. Betul, mungkin media sosial itu adalah sebuah media sebetulnya, saluran informasi. Dan mungkin saya menduga, ini dugaan saya gitu ya. Mereka itu stres karena informasi yang mereka lihat di sana. Oh, berarti yang ditampilkan di sosial itu ya? Ya, ditampilkan di sosial media. Karena memang apa yang ditampilkan di situ kan bisa apapun. Iya, beragam ya. Beragam dan mungkin dari ribuan, mungkin ratusan ribu sumber, ya kan, menyajikan itu. Nah, kita nggak tahu ini yang remaja-remaja lihat ini apa sebetulnya. Tapi itu kan sangat berdampak banget sama mental ya. Kalau kita bicara mental kan, ketika dia memahami atau melihat sesuatu itu nggak bisa nyernanya, itu kan pasti berpengaruh sekali terhadap mental kita gitu. Betul. Mental penonton ya, ibaratnya mental penggunanya itu sendiri gitu. Betul. Itu sebetulnya jadi poin penting itu di situ. Kesiapan tadi artinya kesiapan mental. Dari anak-anak kita gitu loh. Nah, artinya dari remaja-remaja ini. Misalkan contoh, seringkali kan kalau kita misalkan lihat ada short video, kalau kita kan di YouTube gitu ya, atau mungkin kalau di Instagram itu Reels gitu ya, atau di TikTok juga banyak. Misalkan contoh, misalkan tayangannya gitu, 5 tips, misalkan gitu ya, 5 tips yang akan membuat kamu menjadi lebih berkembang. Misalkan 1, misalkan, kamu harus tidur lebih cepat. Kedua, kamu harus begini. Ketiga, harus begini. Keempat, dan kelima. Nah, secara tidak langsung, menurut saya, kalau itu dilihat terus-menerus, itu akan berdampak pada pola pemikirannya dan mentalnya sendiri ya. Pola pemikiran dan mentalnya dia. Nah, iya kalau sama, misalkan sama dia mulai ngukur nih, itu dijadikan parameter pembenaran. Gue udah mulai sama nih. Mungkin kepercayaan dirinya
mulai tampil ya. Kan itu efek positifnya kan. Ya, efek betul. positifnya dia lagi lebih percaya diri, lebih pede. Gue lebih bisa nih. Mungkin jadi dia lebih excited untuk dia ngejalanin hidupnya. Tapi bagaimana dengan yang bertolak belakang dengan 5 tips tadi? Oh, yang nggak sesuai. Nggak sesuai. Bisa jadi kalau mentalnya nggak kuat, tipik, berarti gue selama ini nggak ini dong ya. Nggak maju. Karena nggak semua orang bisa termotivasi dengan itu kan. Mungkin kalau golongan termotivasi dia akan mulai, selama ini gue tidur malam, gue harus lebih tidur lebih cepat nih, dan bangun lebih pagi. Misalkan gitu ya kan, istilah mager gitu kan. Itu kalau yang termotivasi. Bagaimana kalau misalkan orang yang gampang demotivasi gitu loh? Gampang demotivasi dan gampang terpengaruh gitu. Gampang terpengaruh. Kan begini jadinya kalau misalkan kita lihat, ya itu tadi yang pernah kita bahas dulu ya Pak. Remaja-remaja zaman sekarang ketika menerima informasi dari sosial media, mereka itu belum bisa nyaring sebenarnya, belum bisa filter gitu ya. Belum bisa filter gimana caranya, oh ini baik, oh ini enggak, oh ini perlu diikutin, oh ini bisa jadi pembelajaran atau enggak. Kadang-kadang itu yang menjadi PR gitu loh. Maksudnya gimana caranya ya remaja, terutama remaja ya, ataupun mungkin ya kita ya sebagai penikmat sosial media sendiri gitu juga bisa, gimana sih caranya biar bisa kita filter apapun yang ada di sosial media itu menjadi baik untuk kita ataupun enggak gitu loh. Nah itu sebetulnya balik lagi ke needs ya, artinya kebutuhan daripada masing-masing orang, preferensinya kan beda-beda sebetulnya. Jadi kita memang nggak bisa mematok sebuah standar yang baik itu seperti ini, yang nggak baik seperti ini, ya kan? Tapi balik lagi sebenarnya balik lagi kesiapan mental itu artinya bagaimana kita gitu ya, baik dari anak-anak gitu ya, remaja, kemudian itu dia betul-betul bisa membedakan mana yang pas untuk dia, mana yang tidak. Oh iya, ada sajiannya gitu. Nah ini kan susah-susah gampang sebetulnya. Bahkan orang dewasa pun kadang dia ngeliat ini nggak bisa filter ya, mereka nggak penting nih, nggak penting, tapi tetap bisa dinikmatin, tapi tetap bisa dinikmatin. Gitu kan, kalau kita bicara apa namanya ya, yang kuadran itu ya, penting tidak penting gitu kan, suka tidak ada seperti itu ya. Kalau ya teman-teman pasti tahu lah kuadran itu. Nah itu ada kalanya pada saat kita menikmati media sosial itu tidak penting dan tidak urgent gitu ya. Itu tapi kita bisa lama di situ loh. Bisa lama. Iya kan? Makanya sebenarnya kalau dilihat orang-orang tuh ngapain sih menggunakan sosial media? Apakah emang cuma buat mengisi waktu liburan? Tapi kalau hiburan gitu ya, hiburan di sosial media, ngelihat apalah yang ada di sosial media, entah itu fungsinya untuk belajar atau untuk hiburan saja, entertain atau iklan, kan banyak yang bisa dilakukan di sosial media. Tapi banyak orang yang nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu. Betul. Terutama remaja, kita bilang remaja, seperti yang kasus itu tadi kan. Kita kait-kaitkan segala macam, beritanya banyak gitu. Betul. Nggak cuma satu aja yang berita yang mengatakan 70% stres gara-gara sosial media, tapi banyak gitu. Kita bisa lihat, saya rangkum berapa ya, ada 5 berita, bahkan ada penelitian khusus gitu loh dari universitas mana, yang benar-benar meneliti tentang moral remaja gara-gara sosial media. Kan itu, apa ya, jadi PR bersama ya, ibaratnya untuk kita masyarakat, ataupun orang tua, ataupun ya kalangan kita yang saat ini, kita kan hidup dengan media, hidup dengan digital, apapun ada di sana gitu. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu atau mengolah itu dengan baik, kan akhirnya kita juga yang kena. Betul. Nah, menurut Bapak gimana tuh? Kalau misalkan, dari sisi pembelajaran aja deh, dari sisi pembelajaran aja, gimana cara kita memahami sosial media itu menggunakannya dengan baik? Jadi menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Gitu ya. Memang yang pertama itu kalau menurut saya adalah kita tuh mesti tahu dulu sih sebetulnya kekurangan. Misalkan saya ambil contoh saya lah. Saya kan pasti menyadari sisi mana yang harus saya perbaiki dari hidup saya. Ya kan, ada kelebihan, ada kekurangan. Iya, benar. Nah, kekurangan saya di 10 tahun yang lalu dengan kekurangan saya di tahun ini itu pasti berbeda. Needs-nya. Ya, kebutuhannya pasti berbeda. Kebutuhannya pasti berbeda. Itu tergantung preferensinya ya. Nah, misalkan kalau seperti saya, misalnya karena tuntutan kerjaan gitu ya, karena tuntutan apa namanya karir gitu ya, atau banyak hal lain yang saya mesti kerjakan, sehingga mau nggak mau kan saya harus mengadaptasi. Ya, kalau saya nggak memahami kebutuhan media saat ini sendiri ya, gitu ya, itu kan saya susah. Mau nggak mau kan saya harus mencari
Oh, harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita kan? Betul, mencari informasi dalam arti gitu ya. Gue kurangi ini nih. Oke. Tapi gue denger nih, kayaknya lagi happening banget nih. Ini apa sih sebetulnya? Ya kan? Ini apa sih? Nah itu saya cari harus cari tahu dulu ya. Kita filter terus ya. Akhirnya cari tahu sesuai dengan kita. Betul. Dan biasanya kalau kita mencari informasi itu, saya tuh biasa nggak cuma satu tuh, gitu. Pasti ada pembanding. Betul, dan itu jumlahnya pasti puluhan. Artinya apa? Itu saya teliti dulu. Karena gini, kalau di media sosial itu, mana yang valid, mana yang tidak valid, itu orang susah bedakan. Iya, betul. Itu sangat banget. Kita nggak bisa tahu gitu. Kita nggak bisa tahu ya. Mana yang benar sih, mana yang benar, mana enggak. Mana yang iya. Nah, kalaupun kita mau pakai parameter yang paling gampang mudah, yang paling gampang lah, yang benernya yang mana sih? Ya tentunya kita dari sumber-sumber yang terpercaya. Harusnya ya. Ya, misalkan contoh. Bisa dipegang itu. Kalau misalkan kita bicara tentang diet yang benar, atau segala macam, ya kan, tentunya kita cari dari organisasi kesehatan yang valid. Misalkan entah dari rumah sakit ABC, misalkan gitu ya. Oh iya. Atau dari dokter yang memang sudah mempunyai reputasi. Nah, kenapa sih bilang harus dokter yang mempunyai reputasi? Karena seperti gini, kita sering melihat ada sama-sama peneliti nih membahas satu hal. Kadang-kadang hasil penelitiannya beda ya. Hasil penelitiannya beda. Karena basisnya mereka pasti berbeda, metodologi yang dipakai juga mungkin berbeda, cara pengukurannya juga berbeda. Sehingga hasilnya yang dipercaya juga bisa berbeda. Tapi apakah salah satunya ada yang benar, ada yang salah? Nggak bisa dipastikan ini mana benar, mana salah. Betul kan? Karena punya persepsi masing-masing. Itu satu. Yang kedua, misalkan cara kita, misalkan ke contoh saya punya alergi. Ya kan? Saya punya alergi dan saya sudah berkonsultasi ke lebih dari 5 dokter dari 5 rumah sakit yang berbeda. Dan setiap dokter itu pasti menyarankan hal-hal yang berbeda juga. Tidak setiap, tapi dari 5 dokter ini itu ada yang beda. Oh, ada yang beda dari salah satunya ya. Bukan 5 yang berbeda gitu nggak? Alasannya kenapa harus 5? Sebetulnya nggak harus 5 sih, karena memang saya lebih banyak sumber gitu. Itu menurut saya itu akan lebih baik buat saya memutuskan. Berarti tetap benar ya, kita tuh harus butuh banyak pembanding ya. Ibaratnya penggunaan sosial media pun kalau misalkan mencari satu informasi yang benar-benar kita butuhkan, kita itu harus mencari perbandingannya. Kadang-kadang berita pun kalau misalkan kita hanya telan mentah-mentah untuk satu berita tanpa ada pembanding berita yang lain, kadang itu juga nggak valid. Kadang suka nggak valid, kadang suka nggak sesuai. Betul. Tapi saya perlu highlight ya, yang tadi saya sampaikan itu bukan berarti ilmu cocokologi. Oh iya. Kalau ilmu cocokologi itu nanti kita akan terus mencari sampai yang cocok sama kita. Oh iya, benar. Artinya dari semua sumber tadi, kalau kita kupas satu-satu, kita cari referensi lagi. Kita bakal nemuin di media salah sosial satu yang pas buat kita. Benar. Betul. Ya kan? Belum tentu kita suka loh. Iya. Tentu kita suka dengan cara yang diberikan itu tadi ya. Sama aja kita kayak menikmati sosial media kan. Harus kita cari yang pas juga kan. Cari yang pas. Nah, jadi tapi fenomenanya begini Pak. Sekarang kalau misalkan kita berada di kondisi saat ini ya, remaja itu menikmati sosial media atau menggunakannya, itu dampaknya terhadap moral dan etika gitu. Masyarakat itu memandang udah ya quote and quotes ya. Ini kita nggak menyalahkan siapapun ya, nggak menyalahkan remaja, tapi pandangan masyarakat tentang remaja atau generasi sekarang itu kok moral etikanya anjlok gitu loh. Apakah salah satunya bisa dilihat dari sosial media penggunaannya itu tadi yang udah kita omongin, atau ada hal lain yang mempengaruhi itu gitu? Kalau kita bicara remaja itu kan kita bicara ada masa pertumbuhan ya, Ri. Ada masa pertumbuhan di mana pertumbuhan mereka itu terjadi, balik lagi, bukan hanya saat mereka sendiri, bukan hanya saat mereka dengan temannya, tapi ada saat di mana mereka di sekolah loh. Bisa juga. Ya, sekarang rata-rata orang sekolah berapa jam? 8 jam ya? 8 jam, sampai ke orang kerja sih sebenarnya. Sama kayak orang kerja ya. Jadi gini, kita punya 24 jam semua kan. 8 jam mereka sekolah. Gini ya, 8 jam katakan dia tidur. Buat istirahatnya. Anggaplah seperti itu ya. Berarti mereka cuma sisa 8 jam. Untuk memanfaatkan aktivitas yang lain. Untuk memanfaatkan aktivitas yang lain. Tadi sama keluarga, tadi sama temannya, tadi sama yang lain-lain. Nah, artinya apa? Artinya dari 24 jam dia punya itu, ya kan, porsi paling besar itu kan ada di sekolah. Setuju nggak? Ya, karena tidur dia nggak ngapa-ngapain. Tidur dia nggak ngapa-ngapain. Ya.
8 jam itu ya mungkin entah dia nonton TV lah atau apalah ya. Oh iya. Ya, artinya 8 jam itu pasti dia dengan fokus banget di sekolah, memanfaatkan waktunya ya 8 jam ya 8 jam. 8 jam 8 jam. Belajar Dan pasti dia di sekolah. Ya, nggak mungkin kemana-mana ya. Iya kan? Nah, sementara 8 jam sisanya dia di tempat tidur tadi, mungkin dia bisa dengan keluarga, mungkin bisa macam-macam lah ya. Yang bisa dilakukan itu. 8 jam sisanya lagi yang tadi mungkin dia pulang sekolah dia main sama teman segala itu pun bisa variatif. Bisa dia ketemu si A, ketemu si B, ketemu C. Artinya apa? Pengaruh itu bisa datang dari manapun. Tapi 8 jam yang tadi saya fokus di sekolah itu adalah bayangin loh. 8 jam itu 33% dari 24 jam. Iya. Itu kan besar, Pak. Ibaratnya sepertiga dari kehidupan sehari lah, kehidupan 24 gampangnya jam. Gitu kan. Nah, ini yang porsinya paling besar menurut saya. Jadi malah itu ya. Jadi artinya apa? Pendidikan itu memegang peranan penting. Ya kan? Bagaimana perilaku? Tadi kan kita dimensinya adalah perilaku dan moral tadi ya. Ya kan? Apakah dipengaruhi oleh media sosial aja atau ada faktor yang lain? Ya kan? Nah, di sini adalah saya memasukkan bahwa sisi institusi pendidikan ini memegang peranan penting di sana. Berarti emang yang fokus dalam 24 jam itu adalah pendidikan pasti itu tadi ya, karena 8 jam fokus di sekolah, udah pasti nggak berubah-berubah di sekolah. Nah, apakah memang yang memegang peranan itu cuma sekolah? Kan ada 8 jam yang lain yang dia gunakan bebas. Betul. Kita nggak tahu apapun ya. 8 jam kita anggap tidur, 8 jam di sekolah, oke, fokus 8 jam itu di sekolah, udah pasti di sekolah. Nah, 8 jam ini apakah yang mempengaruhi hidup dia dalam sehari? Yes. 8 jam yang lain ini berarti ya? Di luar tidur ya. Di luar tidur. Jadi di luar tidur kita skip dulu sisa 16 jam nih. Ya kan? Pokoknya kita puyeng-puyeng dulu nih ngomongin jam nih. Ya udah dihitung deh. Ya kan kita hitung 8 jam tidur nih. Itu punya 16 jam. Ya, sisa 16 jam. 8 jam di sekolah, oke, kita singkirin dulu. Skip. Benar-benar pendidikan ya. Benar-benar pendidikan ya. Nah, sekarang kan kita bicara 8 jam yang di luar. Bebas mau ngapain aja ya, tuh. Bebas ya. Gini, hubungannya. Percaya nggak bahwa si 8 jam yang di luar ini tadi, ini ada hubungannya dengan 8 jam di sekolah. Gini. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Gini logikanya. Ini logika saya. Oke. Gitu ya. Pada saat 8 jam dia tadi di luar, dia bermain sama siapa? Sama teman-teman sekolahnya mungkin ya. Sebaya sih udah pasti sih ya. Mostly begitu ya. Mostly begitu ya. Dan teman-teman sebaya pasti teman sekolah juga sih. Teman sekolah. Ya kan, bisa teman satu sekolahan, bisa teman dari sekolahan yang lain. Setuju. Betul ya. Nah, kalau si 8 jam tadi di sekolah ini nggak dimanfaatkan dengan baik, tidak dibekali dengan baik, ini kan akan terbawa ke 8 jam yang di luar. Oh iya. Maksud. Nangkep nggak maksudnya? Iya, nangkap. Jadi ibaratnya kalau misalkan 8 jam yang dia gunakan untuk di sekolahan itu, nah itu akan terbawa ketika 8 jam dia udah tidak di sekolah. Betul. Gitu. Ketika pergaulannya juga berada di lingkup-lingkup yang sama. Gitu. Di lingkup yang sama. Tapi kadang-kadang nggak semua begitu dong, Pak. Pasti ada versi-versi yang lain. Gitu. Pasti ada versi-versi yang oh ya udah dia main sama keluarga atau dia seneng punya hobi apa masing-masing gitu kan banyak gitu. Nggak cuma di sekolah aja. Nggak cuma teman-teman sekolah maksudnya gitu. Nah, kalau kita lihat begitu kan akhirnya ya kita lihat dampaknya ya penggunaan media sosial bisa dilakukan di situ juga gitu. Sekolah kan banyak juga yang filter sekolah untuk nggak menggunakan telepon genggam. Betul. Gitu. Banyak yang udah melarang untuk menggunakan itu. Nah, 8 jam itu kalau misalkan masih dipengaruhi dengan teman-teman sekolah, oke, positif. Mungkin penggunaannya positif. Kita nggak tahu ya pergaulan antar sekolah itu misalkan yang tadi Pak Endo bilang pergaulnya juga sama teman-teman sekolahnya juga kok. Kita belum tahu itu positif atau negatif sebenarnya. Arah pergaulannya. Gini, pada saat tadi saya bilang di sekolah tadi, gitu, artinya kita bukan hanya berbicara device itu dipakai atau tidak dipakai di sekolah. Oke ya. Nah, sekarang gini, anak-anak remaja ini itu kan adalah produk. Ya kan, dia dibentuk loh. Ya, dia bisa jadi seperti itu dia dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Bisa oleh sistem, bisa jadi sistemnya maksudnya sistem pendidikan ya, gitu ya. Bisa jadi komunitasnya, lingkungannya. Lingkungan ini bisa lingkungan bermain, bisa lingkungan teman-temannya. Kita balik lagi ke 8 jam di sekolah, gitu ya.
bagaimana tenaga pengajar yang mengajar mereka. Kalau pengajar-pengajar itu adalah korban daripada media sosial juga, yang disalurkan ke anak didiknya juga hal yang sama juga ya. Bisa nangkep maksudnya? Saya. Ya kan? Jadi memang anaknya nggak langsung bersentuh dengan media sosial langsung. Karena lagi belajar, lagi mau masuk, disimpan dulu, nanti begitu pulang sekolah, simpan. Tapi ternyata si tenaga, sorry sekali lagi, ini bukan digeneralisir ya. Ini saya bicara mungkin oknum 1 dan 2 orang gitu ya. Cuman artinya ini menjadi concern kita bersama, ya. Ternyata tenaga pendidiknya juga dia quote and quote korban media sosial. Gitu. Misalkan contoh, ngajar begini kayaknya enak nih. Seru ya, gitu. Seru nih. Ternyata metode itu dipakai. Dan diterapkan gitu secara langsung. Diterapkan metode pembelajarannya dia. Metode pembelajaran. Karena saya beberapa kali melihat hubungan guru dengan murid di era-era sekarang dengan di era saya zaman dulu totally different. Iya, udah pasti berbeda. Beda banget. Berarti kita nggak bisa menyalahkan generasi sekarang untuk wah moralnya jelek nih, wah etikanya jelek. Kita nggak bisa menyalahkan 100% untuk itu dong. Betul. Sekali lagi ya, saya garis bawahi, saya bukan membela generasi yang sekarang. Bukan, gitu ya. Tapi semua yang terjadi di lingkungan kita, yang tadi kita bahas, semua segala macam, makanya kita semua ini adalah produk. Iya, sebenarnya kita semua ini dibentuk oleh sebuah tatanan sistem yang ada di sekitar kita. Sebetulnya. Makanya jadi untuk memilah-milah itu ini agak rumit, agak kusut. Iya, karena emang perilakunya semuanya berbeda-beda. Kita harus jadikan satu. Nah, tapi algoritmanya berjalan ke sana gitu. Algoritmanya akhirnya mendukung untuk moral etikanya jelek nih, begitu loh. Akhirnya gitu loh. Yang kena dampak kan akhirnya generasinya, kan kasihan. Yang kena dampak generasi. Makanya kalau misalkan sekarang kita bilang saat ini ya, misalkan kalau di di studio ini ya, kita ngomong atau mungkin dengan tim-tim kita gitu ya. Kalau misalkan saya tanya gitu, parameter, kalau saya bicara parameter nih, parameter kesopanan saat ini yang dipakai yang apa sih? Susah kan? Gak ada dasar sih. Masing-masing kita ya, saya, punya persepsi masing-masing. Kamu atau teman-teman yang lain gitu ya, pasti mereka punya parameter. Parameternya apa? Apa yang mereka lihat di medsos, apa yang mereka lihat di media sosial. Kalau bagi saya sih sebenarnya saya punya parameter ya karena basic latar belakang budaya sih ya, budaya yang saya pegang ya. Kalau latar belakang budaya dan latar belakang tradisi yang saya pegang dari kecil, itu yang menjadi parameter saya gitu. Cuma kan setiap orang nggak bisa menerapkan itu. Mereka pasti punya parameternya masing-masing. Betul. Nah, itu yang menjadi ketimpangan sehingga akhirnya penilaian itu muncul gitu loh Pak. Itu kan menjadi kasihan gitu. Penilaian terhadap generasi yang sekarang kita bilang Gen Z ya. Kita bilang Gen Z, generasi Gen Z kok etikanya jelek banget, kan banyak yang berbicara begitu gitu loh. Betul, itu memang faktanya seperti itu. Kenapa dibilang jelek? Balik lagi parameter. Iya, karena pasti pada saat misalkan kamu ya di generasi Gen Z gitu, terus saya bilang, kamu kok jelek banget? Karena parameter atau standar yang saya pakai itu masih lebih tinggi daripada standar yang kamu pakai. Iya, karena bagi saya, udah sopan kok begitu. Betul, tapi kok masih dianggap gak sopan sih? Iya. Tapi untuk orang yang sesuai dengan generasinya saya, seumuran lah ibaratnya. Seumuran atau mempunyai tidak seumuran tapi mempunyai parameter yang sama, itu fine-fine aja. Fine-fine aja. Akhirnya persepsi masyarakat yang menilai itu gitu loh, jadinya anak-anak sekarang generasinya begini sih modelnya karena standarnya berbeda itu tadi. Standarnya berbeda, sama sebetulnya kalau kita mundur ya. Kalau kita mundur ke belakang lagi nih. Zaman kita dulu sekolah. Ya kan? Pasti banyak di angkatan-angkatan kamu dan saya pada zamannya akan mengatakan bahwa orang tua gue kolot. Sering dengar kata-kata itu. Iya, buat teman-teman yang mungkin di usia 30-an atau usia 40 atau 50-an ya saat ini ya gitu ya. Coba teman-teman ingat pada saat teman-teman itu di sekolah SMP lah, anggaplah ya, pada saat dulu SMP atau mungkin pada saat SD. Ya. Saya yakin di antara teman-teman walaupun tidak semua pasti berpikiran bahwa ada masa-masa kalian berpikir bahwa orang tua saya kolot banget ya. Iya, ada kalanya masa itu ya. Ada kalanya. Ya, bahkan dulu ada lagu, ini udah zaman Edan katanya. Oh iya, yang paling rame dulu kayak gitu. Ya kan? Orang tua saya tuh dulu ngomong kayak gitu. Dan ini kan terulang saat ini. Oh iya.
begitu yang penilaian kita terhadap anak-anak di bawah kita ya. Sama. Oh iya, sebenarnya juga sama. Dan ya. saya yakin anak-anak yang sekarang kita bilang itu pada saat nanti mereka udah dewasa, bakal ngalamin hal yang sama juga. Ngalami hal yang sama. Karena apa? Pergeseran budaya itu, pergeseran budaya itu kan itu yang membuat gap sebetulnya lintas generasi. Betul nggak? Betul. Iya kan? Setuju. Nah, pergeseran ini kalau memang kita nggak bisa mengikuti, ya pasti akan terjadi seperti itu. Oh iya. Jadi sebenarnya nggak perlu menyalahkan siapapun. Menurut saya nggak ada yang perlu disalahkan siapapun. Kita nggak perlu ngejudge. Oh generasi A, generasi E ini begini nggak perlu dijudge begitu. Karena kita pun mengalami hal yang sama. Karena kita sebenarnya pun mengalami hal yang sama. Jadi kalau pertanyaan, jadi kalau kayak gitu gimana dong? Jadi orang bebas-bebas saja? Kalau menurut saya enggak. Tetap harus ada parameter yang harus dipegang, menurut saya yang disepakati secara bersama, tapi bukan abstrak. Kalau kita bicara parameter media sosial itu abstrak. Kita nggak bisa pastiin patokannya baku ya. Bisa sifatnya multitafsir. Banyak tafsiran. Tapi apa? Misalkan kita bicara, kalau contoh, kita bicara contoh kesopanan di Indonesia. Ya, mau budaya apapun, mau suku apapun, ya. Misalkan nih contoh aja nih gitu. Ada anak yang lebih muda dengan anak yang lebih tua, misalkan kepala-kepala. Oh, itu nggak sopan, Pak. Setuju dong, teman-teman juga setuju. Itu parameter namanya. Itu sebagai parameter dan kita sepakati bersama semua generasi. Semua pasti akan melihat itu adalah tindakan yang tidak sopan. Seharusnya. Parameter ya. Tapi kalau misalkan hanya cium tangan, halim gitu ya. Atau lebih yang paling umum adalah ketika udah lewat nih ketemu orang itu nggak mau nyapa, ya kan? Oh, itu yang masih dijadikan parameter oleh orang-orang yang zaman dulu. Ya, gitu. Atau misalkan ketika ditegur, sekarang zamannya WhatsApp ya. Orang tua ngetik udah panjang, anak kan jawabnya cuman ye. Oke. Itu kan kadang ya-nya itu ye aja. Orang itu udah panjang tuh, ye. Iya gampang, ya aman. Nah, kayak gitu. Itu kan akhirnya jadikan penilaian. Ini anak kenapa sih kok nggak sopan amat sama orang tua? Akhirnya begitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita pelajari dalam prinsip ilmu komunikasi gitu ya, pergeseran budaya itu, namanya budaya ya. Itu akan membawa atau menggeser juga cara orang berkomunikasi. Setuju sih. Sebetulnya itu dia sebabnya. Makanya dalam ejaan-ejaan lama itu banyak kan. Itu kan kita bicara komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu bebas sih sebenarnya. Cuma karena itu tadi ya kita sebagai orang tua juga kadang-kadang kolot gitu ya, dibilang ya emang generasi sekarang begitu gitu, modelannya begitu. Kita udah nggak usah perlu yang ngejudge terlalu dalam. Oh lu nggak punya etika amat sih kan gitu. Akhirnya jadiin remaja-remaja kita ini beban psikologi Pak akhirnya. Betul. Akhirnya kesono gitu loh. Mereka jadi punya beban psikologis dan punya tekanan. Aduh, gue dianggap nggak punya moral, gue dianggap begini-begini, akhirnya yang dia tampilkan di publik pun akan berlaku yang sama gitu. Betul. Itu bahaya sih sebetulnya. Karena memang sebetulnya ya dunia ini kan memang sudah terbentuk sedemikian rupa sistemnya. Kalau memang sudah bergeser ke sana, arti kita harus mempersiapkan anak-anak ini, gitu loh, untuk masuk ke dunia dia, tanpa harus diciptakan dia menjadi aneh, menjadi aneh dari dunia dia ya. Gini, misalkan kita bicara lah revolusi industri 01, 02, 03, 04 gitu ya, dan 05 sekarang ya lagi ini. Nah, pas saat dari 01 ke 02 gitu ya, 02 ke 03, 03 ke 04 misalkan gitu. Nah, bayangin ya, komunitas dunia itu udah di revolusi industri 04. Tapi orang yang hidup di 04 tadi masih banyak dipaksa supaya dia berlaku seperti seolah-olah dia masih di revolusi 03. Oh iya, jadi dipaksa untuk itu ya. Dia bisa hidup nggak kira-kira di dunia 04 ini? Susah kan? Susah, tetap adaptasinya tetap susah. Nah, artinya dia nggak bisa, nggak akan hidup situ dan dia akan ditelan zaman yang kita bilang ya. Sebenarnya jadi kalau kita benar-benar kita berpikir jernih, sebenarnya kita melindungi atau malah menjerumuskan anak-anak remaja kita gitu loh, nggak disiapkan. Ya karena kita ngejustifikasinya udah buruk duluan gitu. Sebenarnya kan yang perlu kita siapkan kan. Ya kita yang harus belajar ya. Kita balik-balik lagi yang kemarin kita omongin kan, orang tua perlu belajar gitu. Kita yang harus mengerti, yang melek. Oh ternyata teknologi sekarang zamannya begini. Oh ternyata media sosial sekarang begini gitu. Kita harus melek itu bahwa
oh ternyata dampak buat anak gue begini loh. Gue harus ngambil sikap untuk ini, nggak cuma menjustifikasi bahwa kok setelah melihat sosial media lu jadi begini sih, lu jadi nggak punya etika, lu jadi nggak punya moral. Sebenarnya bukan begitu ya caranya. Tapi gimana cara memahami kita di posisi yang sama, di posisi dia gitu loh. Ibaratnya di posisi anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Gimana kalau kita misalkan di posisi dia, oh bakal perlakuan yang sama apa enggak gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memposisikan diri lah ibaratnya. Memposisikan diri. Betul seperti itu, memposisikan diri. Makanya sebetulnya makanya balik lagi, anak-anak remaja ini tumbuh ini kan mereka produk sebetulnya. Ya, kita semua produk, sepakat begitu. Iya kan? Gitu. Kita itu produk orang tua kita. Ya, kita produk orang tua kita ya. Iya kan? Dan pada waktu itu juga kita bilang bahwa orang tua kita ketinggalan zaman lah, apalah. Iya kan? Pada saat itu kan. Dan sekarang juga kita harus memahami itu yang terjadi di pikiran anak-anak kita, remaja-remaja itu loh, kepada orang tuanya. Gitu. Jadi mau nggak mau kan kalau kita berpikir bahwa dulu seperti itu, ya, berarti sekarang kita harus berpikir anak-anak remaja-remaja itu mungkin di posisi kita seperti kita dulu. Nah, cuma bedanya begini Pak, ketika ini saya bukan membandingkan generasi ya. Ketika saya zaman kecil dulu dibilang begitu, saya bilang, orang tua saya kolot nih, orang tua saya ketinggalan zaman, ketinggalan teknologi nih. Saya berhak untuk bicara begitu. Nah, tapi saya generasi zaman dulu itu masih alot gitu loh, orang-orangnya tuh masih yang ya udah bodo amat, nggak terkontaminasi apapun dengan penilaian orang tua yang seperti itu. Nah, bedanya dengan generasi sekarang itu mereka gampang terkontaminasi dan kena mental, Pak. Betul, karena tadi yang saya bilang di awal, parameter yang dipakai itu adalah parameter media sosial. Nah, itu gimana cara menyikapi atau mengantisipasi biar nggak terjadi. Kan sekarang banyak ya kejadian, banyak anak muda yang bunuh diri dan segala macamnya lah, banyak hal gitu yang bisa dilakukan dan hal-hal konyol yang dilakukan gitu loh akhirnya gitu. Gimana cara menyikapinya itu? Karena gini, anak-anak remaja kita, kenapa dia punya perilaku seperti itu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, itu kan mereka pasti mengikuti sebuah tren atau mereka mengikuti standar tertentu yang mereka anggap keren, yang mereka anggap benar. Makanya versinya beda-beda ya, gitu. Nah, benar atau keren itu tergantung dari apa yang mereka lihat. Yang paling menonjol sekarang kan sosial media ya. Tergantung apa yang mereka lihat. Balik dulu ke situ, gitu. Nah, kalau mereka merasa tidak memiliki kecocokan dengan apa yang mereka lihat, itu kayaknya mereka belum oke. Nah, kalau yang maksud saya, gitu. Sehingga mereka mencoba mengejar apa yang mereka lihat, figurnya, apa yang mereka tonton, mereka anggap oke itu tadi. Yang mereka anggap oke itu tadi, itu standarnya. Ya. Nah, pada saat mereka nggak bisa mencapai itu, frustasi nggak? Frustasi. Pasti frustasi. Stres nggak? Stres. Kena mental. Nah, kenapa dalam episode yang lalu saya bicara bahwa pendidikan atau literasi media itu kan, literasi digital itu sedini mungkin harus ditanamkan, karena mereka harus sadar bahwa dunia digital itu adalah dunia tipu-tipu. Setuju nggak? Setuju sih kalau dunia tipu-tipu. Teman-teman setuju nggak? Dunia digital itu adalah dunia tipu-tipu. Dan ya apapun ada di sana gitu loh. Betul. Kalau misalkan saya jadiin sebagai public figure yang saya anggap dan saya ambil dari sosial media, apapun bisa saya lakuin untuk sesuai dengan figur saya. Iya kan begitu kan modelnya. Betul. Sekarang kan. Contoh paling kecil, kenapa sih bilang dunia tipu-tipu? Contoh paling kecil. Kita syuting pakai handphone, ambil video nih, iya kan? Wajah kita asli itu udah diolah loh secara digital. Sama handphone kita, sama device kita. Sehingga begitu ada filternya lah, segala macam. Apalagi dipakai filter. Begitu dia kok oke banget tuh, bagus banget tuh, kulitnya bisa bagus banget. Sehingga orang yang lihat pengen dong seperti itu. Ngejar akhirnya. Iya kan? Kelihatan keren. Dikejar. Itu baru contoh loh. Iya. Makanya kadang sampai HP apa sih yang dipakai ini segala macamnya sampai dicari-cari. Betul kan? Nah, apa yang dilihat itu kan dunia tipu-tipu. Belum kalau kita bicara lagi masalah branding. Ya kan? Masalah nanti
tiba-tiba ada orang mau jadi motivator lah gitu kan. Dadakan ya motivator dadakan. Terus belakangan tiba-tiba hidupnya berantakan. Kayak gitu-gitu kan, tiba-tiba dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba nanti ngasih nasihat kepada remaja, kalian tuh biar keluar dari lingkungan yang toksik, kalian harus begini ya kan? Biar jadi orang harus begini gitu kan. Iya, kebanyakan gitu motivator dadakan. Dan itu kan yang jadi standar mereka gitu. Coba aja dicek orang-orang yang stres itu pasti kayak gitu. Iya kan? Nah, kalau menurut saya sebenarnya gini, peran keluarga di sini penting banget loh, Ri. Setuju soal itu. Peran keluarga penting. Saya mau masuk kepada gini. Kalau keluarga memberikan validitas kepada anaknya gitu ya, itu pasti kan dia tahu apa yang terbaik. Iya. Oh, dan dia nggak perlu nyari validasi ke yang lain. Dia nggak perlu cari validasi yang lain. Iya, sepakat sih. Tapi kalau dia nggak dapat di situ, dia akan cari di tempat yang lain. Entah itu di sosial media atau di orang yang lain. Atau di temennya. Ya, makanya ada juga kejadian-kejadian kan yang dibawa lari lah sama pacarnya. Ada loh waktu itu kan. Banyak. Iya kan, tiba-tiba macam-macam lah gitu ya. Quote and quote mungkin ada jadi simpen atau segala macam. Karena mereka mencari validasi. Dapat di sana. Oh iya sih. Gitu. Nah, di luar konteks itu Pak, jadi kalau kita balik lagi ke yang kasus utama yang tadi kita bahas gitu ya. Kalau misalkan stres remaja yang tinggi banget, stres remaja, kita nggak usah bicara angka ya, stres remaja yang benar-benar tinggi banget ini, dampaknya kan luar biasa terhadap mental dan moralnya, terhadap penilaian masyarakat etika, yaitu tadi ketika kita menjadikan satu figur di sosial media dan kita gimana pun caranya kita harus ikutin itu figur gitu kan, akhirnya berdampak pada mental kita gitu. Mental kita, perilaku kita, dan perlakuan terhadap masyarakat gitu. Nah, gimana caranya atau ada metode apalah gitu biar remaja itu menikmati sosial media dengan sesuai dengan porsinya dan nggak berdampak ke masyarakat luas gitu sih. Kalau misalkan ada tips. Kalau dari mereka sendiri itu memang balik lagi sih sebenarnya, karena untuk mereka bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, mereka memang harus teredukasi dengan baik sih. Itu poinnya. Balik lagi, edukasi itu didapat dari mana? Balik lagi tadi saya masih mundur lagi tuh, institusi pendidikan mengambil peranan penting di situ. Di luar keluarga juga pastinya gitu ya, institusi pendidikan gitu ya. Dan yang kedua mungkin ini buat pesan juga nih kepada adik-adik kita di remaja gitu ya, yang masih usia remaja. Kalau kalian melihat suguhan di media sosial, di handphone yang kalian pegang itu, balik lagi saya harus memberikan statement yang tadi, itu adalah dunia tipu-tipu. Ya, udah bisa dipegang dunia tipu-tipu aja ya. Dipegang dunia tipu-tipu. Artinya apa? Kalau kalian mau kejar ke sana gitu loh, ya kan, mau membangun parameter atau value nilai hidup kan tuh ke sana. Iya, kalau pas yang kalian lihat itu pas yang benar. Iya, kalau ternyata ketemunya yang nggak sesuai dengan apa yang ketemunya dibutuhkan, kalau tambah parah ya. Kalau ketemunya nggak sesuai gitu, nggak bisa, rusak ya. Rusak, karena satu hal yang perlu dipahami adalah setiap orang itu diciptakan berbeda, udah pasti. Ya, udah pasti berbeda. Ya kan, memiliki masa depan, kalau kita bicara memiliki takdir lah ya, itu yang berbeda-beda. Posisinya itu pilihan memang ada di tangan kalian. Ya, penggunanya itu sendiri. Justru itu saya menyarankan, kan kita juga nggak bisa membendung itu, Ri. Oke, ya, kita nggak bisa batasin juga ya. Kalau misalkan solusinya adalah kurangin handphone, kurangin main HP, itu nggak jadi deh kayaknya. Nggak bisa. Harus ada metode yang benar-benar paham bahwa oh iya, kebutuhanku di sosial media cuma sebatas ini loh. Kalau misalkan begini nggak perlu kejar, nggak perlu. Tapi ada yang sampai over, Pak. Over melakukan itu gitu loh. Akhirnya aduh, kita ngelihatnya juga kasihan, kadang juga kasihan. Apa sih kayak gitu aja harus dipublis, harus nyari validasi dan segala macam itu tadi loh. Justru itu, makanya kita bicara itu dunia maya dan dunia nyata ya. Gitu. Sebetulnya apakah itu bisa dibendung atau tidak? Saya yakin 100% dan dengan sangat yakin saya menjawab bisa. Confirm bisa. Ya. Siapa yang bisa? Regulator. Nah, regulatornya itu sendiri tahu. Gitu sebenarnya, atau bisa, karena mau gimana pun juga ya.
Media sosial ini adalah sebuah bisnis. Ya iya bisnis sih. Kalau bisa memanfaatkan sebagai bisnis itu adalah ladang bisnis. Media sosial itu bisnis buat banyak orang. Banyak orang dan public figure pun juga bisnis. Iya bisnis. Gitu. Dia jadi jualan pasti. Artinya kalau itu dibendung gitu, ada banyak hal yang terganggu. Ada banyak uang hilang di sana. Iya, ada yang terganggu, banyak yang terganggu. Gitu, ya. Karena konsepnya orang jualan tuh apa sih sebetulnya kan? Iya. Ya yang penting laku. Itu doang kan kuncinya, yang penting laku. Yang penting laku. Nah, kalau misalkan kita bilang sosial media adalah media jualan yang penting laku gitu kan, banyak remaja yang melakukan hal-hal yang nggak semestinya dilakukan. Dilakukan di sosial media. Ya itu tadi, yang penting laku gitu loh. Gimana caranya kita keluar dari jalan keluarnya deh, jalan keluarnya bagaimana biar literasi digital ini kita bisa rubah ke literasi diri gitu. Kita nggak usah perlu memamerkan apapun yang kita punya ataupun meraih apapun lah, semuanya kita nggak usah ke media arahnya. Literasinya balik ke diri kita sendiri gitu loh. Validasinya balik lagi ke diri kita sendiri. Oh ternyata cukup sekian loh. Nggak perlu nyari popularitas di sosial media gitu loh. Kalau saya rasa gimana caranya kita harus bisa keluar dari situ gitu, keluar dari situ gitu loh. Ini berarti bicara ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Kita harus lakukan bersama-sama. Semua, nggak cuma pemuda, nggak cuma anak muda aja. Nggak hanya generasi tertentu ya, atau tersegmentasi di kelompok tertentu. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua. Highlightnya cuma satu sih kalau saya itu. Apa Pak? Nggak mungkin dong ngurangin mainan HP. Itu bukan pilihan. Nggak mungkin dong, bukan pilihan dong. Saya nggak bisa suruh ngurangin main HP, saya juga nggak bisa. Mau ada yang bilang, oh akun sosial media anaknya masih harus dikontrol segala macam. Nggak bisa dong, nggak bisa larang itu dong. Nggak bisa larang itu. Kalau teman-teman tahu ada yang bisa caranya, coba komen di bawah gimana caranya. Bagaimana kalau misalkan mereka orang bikin akun baru dengan Gmail baru, dengan email baru, ya gitu misalkan ya. Bukakan baru dan namanya sama sekali nggak ada hubungannya dengan dia dan dia nggak ada posting sama sekali wajahnya dia. Orang tua juga nggak bakalan tahu. Tahu dari mana? Ya, nah itu gitu jadi loh. Itu nggak jadi jawaban. Bukan jadi solusi ya. Mengurangi penggunaan handphone. Menurut saya ya, nggak tahu teman-teman setuju apa nggak ya. Gimana caranya supaya ini nggak menjadi candu lah ya, gitu ya. Ini dunia maya nanti, ya. Maya ya. Dunia maya ya. Juga maya. Dunia maya ya. Menurut saya kita bersama-sama orang tua, keluarga, komunitas siapapun harus membuat dunia nyata kita lebih asik daripada dunia maya. Otomatis orang pasti akan ke sana. Karena sekarang faktanya dunia maya itu jauh lebih mengenakan, mengasikkan daripada dunia nyata. Oh iya. Setuju sih saya kalau soal itu. Jadi kalau kita lihat ya sekarang kan kondisinya saya pribadi ya happy juga di dunia maya gitu, ibaratnya ngelihat sosial media tuh seneng gitu, menghabiskan banyak waktu di sana tuh seneng gitu. Kalau misalkan tadi solusinya memindah itu semua ke dunia nyata lebih mengasihkan, apa pola-pola ataupun mungkin cara-cara yang bisa dilakukan gitu salah satunya. Nah, maka tadi saya bilang itu kan menjadi ini kita bersama, PR kita bersama, pola kita bersama. Nah, sekarang dalam kehidupan kita di dunia nyata, menurut kamu nih, kita bicara di era sekarang nih. Kita bicara dunia nyata nih. Tadi dunia tipu-tipu kan di dunia digital nih. Tadi, sekarang kita balik ke dunia nyata nih, di dunia nyata. Menurut kamu kalau kamu ketemu teman, komunitas atau dimanapun ya, yang menurut kamu nih ya, yang kamu lihat di mereka ya, sebetulnya 100% originalitas diri mereka sendiri, atau mereka sebetulnya sedang quote-unquote sedang berakting gitu lah ya, kalau di luar. Kalau saya rasa ini di luar kedekatan ya, kita nggak bicara kedekatan antar teman ya, umum ya. Saya rasa sih semua orang acting kalau di luar. Mereka pasti pasang topengnya masing-masing. Setuju nggak teman-teman? Harusnya setuju ya. Pasti mereka pasang topengnya masing-masing untuk bergaul dan bersosialisasi. Bersosialisasi ya. kan?
Nah, apa yang mempengaruhi itu gitu? Sehingga setiap orang yang bergaul gitu, kita ya ini lepas dari kedekatan itu tadi ya, kita nggak kedekatan sama siapapun. Ketika kita bergaul gitu, kenapa kita harus pakai topeng? Gitu? Nah, itu balik. Apa yang mendasari itu dilakukan gitu Betul. akhirnya? Nah, ini balik lagi sama yang tadi dari awal kita bahas. Ini sebetulnya sama dengan teori chicken and egg. Mana ayam, mana telur duluan ya? Itu terbentuk. Kenapa orang pada pakai topeng? Karena mereka itu membuat satu standar dengan yang mereka lihat tadi itu loh di media sosial itu tadi loh. Oh iya benar. Sehingga kalau dia jadi dirinya dia sendiri, bukan jadi seperti apa yang dilihat di media sosial tadi gitu. Nggak bakalan dia pasang topeng ya? Karena itu gila. Kalau gue kayak gini nggak oke nih. Iya. Gitu. Karena emang yang menjadi tolok ukur adalah sekarang apapun yang ada di media sih. Apapun itu yang ada di media. Tren pun seperti itu. Tetap ada media. Tetap media. Pada media. Makanya ini saya agak nyerempet sedikit. Agak keluar sedikit. Ya kan? Sebuah industri ya. Sebuah industri yang paling dipakai ya kan dalam dunia politik itu apa? Media. Nomor 1 sih media. Ya, betul nggak? Betul sekali sih itu. Kita nggak memungkiri zaman sekarang gitu ya, teknologi maju, Facebook semuanya maju, media maju, semuanya kan. Facebook media. Di treatment dengan begitu rupa kan? Bikin caranya? TikTok, ya kan? Valuasi udah gila-gilaan, ya kan? Ada lagi Instagram dan segala macamnya. Itu media. Ya kan? Betul sih. Bisa mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau, kadang-kadang bisa menyalurkan hobi juga. Ya apapun yang bisa dilakukan sekarang di media gitu. Apapun bisa. Iya. Berbagi kebaikan juga bisa. Bener sih. Makanya nggak cuma remaja ya, kita bilangnya semua orang ya, semua kita produk gitu, semua produk yang ada kalau kita menggunakan sosial medianya dengan bijak, ya tetap harus ada topeng sih. Ibaratnya gimana cara kita menunjukkan diri ke umum gitu, gimana cara kita menunjukkan diri ke masyarakat, gimana cara kita untuk bisa dinilai oleh masyarakat. Gitu ya, karena ada tolok ukur itu tadi media. Tolok ukur. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita nggak bilang itu salah, ya kan? Ya kan? Karena apa? Dalam membangun branding, ya kan? Balik lagi, kalau kita membangun branding itu memang kita kan harus punya standar tertentu. Betul. Yang memang bukan diri kita sendiri. Adalah itu perlu juga dilakukan di dalam membangun sebuah branding gitu. Untuk konteks kayak itu ya nggak apa-apa, gitu ya. Cuman tadi kan konteksnya adalah bagaimana kalau kita di dunia nyata ini bisa betul-betul ngeliat segala sesuatu tuh terasa asli, original gitu ya. Nah itu sekarang sih susah sih ya. Sebenarnya. Ya kalau bagi saya sih, saya nggak memungkiri ya, saya butuh figur yang dijadikan sebagai contoh ya. Sebagian besar pasti saya ambil di media dong gitu. Sebagai contoh yang bisa saya lakukan, ternyata tips triknya seperti ini loh kalau mau mencapai seperti itu. Ya kalau misalkan kita jalani dengan benar dan bijaksana, itu pasti akan positif juga jatuhnya. Gitu loh. Nah, kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kan banyak yang nggak teredukasi soal itu. Nah, harusnya kita tuh ya kita sebagai produk, sebagai masyarakat juga harus bisa memanfaatkan media dengan baik dan benar ya. Kita harus bisa memilah dan memfilter apapun sehingga itu menjadi positif untuk kita gitu. Setuju. Kesimpulan terakhir Pak, apa? Ya, untuk kita gitu ya di generasi saya gitu ya, kamu ya yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, memang mau nggak mau ada satu tuntutan buat kita gitu ya, untuk kita harus belajar dan mempelajari apa sih yang terjadi di next generation ini gitu loh, generasi setelah kita. Kita harus pelajarin apapun gitu, yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan obat yang tepat buat mereka. Kalau kita nggak mempelajari, kasih penawarnya ya. Kalau kita nggak mempelajari, gimana kita bisa memberikan nasihat atau bagaimana kita bisa memberikan tips kepada mereka dengan baik, sementara kita sendiri nggak tahu. Ibaratnya kita nggak tahu medan perangnya. Kita nggak tahu medan perangnya, gitu. Karena medan perang kita dulu dengan medan perangnya mereka itu berbeda. Berbeda banget gitu. Jadi bukan berarti kita harus menjadi seperti mereka. Jangan salah. Kita perlu mempelajari supaya kita bisa memberikan penawar yang
pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan betul sekarang. Nah itu buat anak-anak kita gitu. Nah buat teman-teman ya yang di bawah kita nih ya, para remaja yang masih masa-masa mencari jati diri lah gitu ya, atau mencari banyak teman, pergaulan segala macam gitu yang kalian belum jelas mau arahnya kemana gitu ya. Balik lagi saya tegaskan, media sosial itu adalah dunia tipu-tipu ya, tipu-tipu. Dan kalau kalian melihat sebuah informasi, mencari referensi ya, harus sesuai dengan yang kalian butuhkan dan sesuai dengan apa yang baik untuk kalian. Betul ya. Dan itu jangan cuma cari satu sumber, cari 2, 3, 4 atau 5 sumber karena kebiasaan ada satu figur, kalian misalkan udah satu tokoh nih, udah ngefans banget. Ikuti terus. Padahal belum tentu ya. Apa yang dia bilang diikutin, apa yang dibilang ikutin, apa yang dibilang ikutin. Balik lagi, masing-masing orang itu punya support system yang berbeda. Kalian mesti ingat, keluarga mereka berbeda, teman mainnya berbeda, latar belakangnya berbeda, usia berbeda, differently banyak berbeda gitu. Jadi kalau plek-plekan copy paste langsung gitu mungkin bisa dilakukan, nggak mungkin. Tapi kalau esensinya bisa diambil, semangatnya gitu ya, cara berpikirnya positif, polanya semuanya bisa dipelajari ya, dan diadaptasi atau diadopsi lah gitu ya di dalam hidup kalian sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Gitu. Jadi supaya memang betul-betul berkembang. Supaya apa? Supaya nggak stres tadi. Posisinya. Setuju. Oke, thank you Pak Endo. Mungkin itu aja ya teman-teman kesimpulannya. Lebih bijaksana untuk menggunakan sosial media. Gimana caranya kita menggunakan sosial media dengan baik, positif. Untuk positif dampaknya untuk kita sendiri, kita harus pinter-pinter lagi filter untuk mencari pembanding dengan yang lain. Sampai di sini perjumpaan kita teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap cari inspirasi, jangan tetap menyerah, tetap semangat.